Suatu masa yang sangat jauh sebelum kita, hiduplah seorang pemimpin yang adil dan kuat. Namanya adalah Dzulkarnain. Ia bukan sekadar raja. Ia adalah pemimpin yang diberi kekuasaan luas oleh Allah, menjelajahi berbagai penjuru bumi. Hingga suatu hari, ia tiba di sebuah negeri yang terletak di antara dua gunung besar. Penduduk di sana hidup dalam ketakutan. Dengan bahasa yang terbata-bata, mereka berkata, "Wahai Dzulkarnain, di balik gunung itu ada kaum yang sangat merusak. Mereka datang seperti gelombang, menghancurkan segalanya. Mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj." Dalam Al-Quran, kisah ini disebut dalam surah Al-Kahfi, ayat 93-99. Dzulkarnain mendengarkan dengan tenang. Penduduk itu menawarkan upeti agar ia membangun penghalang. Namun ia menolak harta mereka. "Apa yang diberikan Tuhanku kepadaku lebih baik," katanya. Lalu, ia meminta bantuan tenaga, batu-batu besar dikumpulkan. Besi disusun di antara dua gunung. Api dinyalakan hingga besi itu memerah. Kemudian cairan tembaga dituangkan, menguatkan struktur itu menjadi dinding yang tak tertembus. Sebuah benteng raksasa berdiri. Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa memanjatnya. Mereka juga tidak mampu melubanginya. Dzulkarnain berkata, "Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Tapi ketika janji Tuhanku datang, dinding ini akan hancur." Waktu berlalu, berabad-abad, bahkan ribuan tahun. Manusia berkembang, kota-kota menjulang, teknologi maju, tapi di suatu tempat yang tak diketahui manusia, Ya'juj dan Ma'juj terus berusaha. Dalam hadis Nabi Muhammad, disebutkan, setiap hari mereka mencoba melubangi dinding itu. Hampir berhasil, namun setiap kali mereka berhenti dan kembali keesokan harinya, lubang itu kembali utuh atas kehendak Allah. Hingga suatu hari, mereka berkata, "Besok kita akan lanjutkan insya Allah." Dan untuk pertama kalinya, lubang itu tidak kembali seperti semula. Hari itu, takdir mulai bergerak. Di akhir zaman, setelah turunnya Nabi Isa, dunia akan menghadapi ujian besar. Dajjal telah dikalahkan. Manusia mulai merasakan kedamaian. Namun, itu belum akhir. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Isa. "Aku telah mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak ada seorang pun mampu melawan mereka. Maka bawalah hamba-hambaku ke tempat yang aman." Dan saat itulah tembok itu runtuh. Ya'juj dan Ma'juj keluar seperti gelombang besar. Dalam Al-Quran, mereka digambarkan turun dari setiap tempat yang tinggi, menyebar dengan sangat cepat. Jumlah mereka sangat banyak. Mereka melahap apa saja yang ada di hadapan mereka. Air danau diminum hingga habis. Tanaman hancur, kota-kota runtuh. Manusia tidak mampu melawan. Nabi Isa dan orang-orang beriman berlindung di gunung. Mereka